Oke, selamat bertemu lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi gaya gesek. Gaya gesek disimbolkan dengan F seperti ini ya. Ini adalah simbol atau singkatan dari friction. Friction itu adalah merupakan gaya gesek. Nah, secara umum ya kita ketahui bahwa manfaat gaya gesek itu banyak sekali. Tapi selain ada manfaat, ada juga kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek. Manfaatnya salah satu ya kendaraan, terus mobil, sepeda motor itu dia bisa berjalan dengan baik itu di jalanan akibat gaya gesek antara roda atau antara ban dengan aspal. Andai kata itu atau gaya geseknya kecil itu bisa slip. Atau juga kalian atau kita bisa berjalan dengan bagus di lantai itu akibat gaya gesek antara alas kaki dengan lantai. Bisa dibayangkan jika lantainya licin, ya, atau mungkin ya lantai keramik yang basah akibat air ataupun air sabun ketika kita mencoba untuk berjalan di atasnya ya tentu gaya geseknya itu kurang mengakibatkan kita bisa tergelincir. Nah, kalau kelemahan kendala yang diakibatkan oleh gaya gesek ya cepat aus, ban dan lain sebagainya. Komponen mesin cepat aus. Nah, itu dia pengantar sedikit. Sebenarnya juga kalian sudah dapatkan waktu di SMP. Nah, secara umum gaya gesek itu ada dua, ya. Gaya gesek ada dua. Kita bahas yang pertama, ya. Itu gaya geseknya. Yang pertama ada eh, gaya gesek statis. Itu dia disimbolkan dengan F. F untuk friction atau gaya gesek, S adalah untuk statis. Nah, gaya gesek statis ini adalah gaya gesek yang muncul pada benda yang dalam keadaan diam. Ya. Jadi benda itu dia masih dalam keadaan diam. Ya. Yang mengakibatkan dia diam maksudnya jadi ketika dia didorong dan benda itu masih diam, nah berarti di sana ada gaya gesek statis yang mengakibatkan meskipun kita udah diam. Beda halnya kalau kalau tembok ya udah itu bukan gaya gesek statis. Misalkan balok ya di atas meja atau meja itu di atas lantai itu kalau kita dorong sedikit dia masih diam, itu artinya yang mengakibatkan diam itu dia adalah gaya gesek statis. Ya, nilainya berapa? Nah, nilai dari gaya gesek statis itu dia adalah bahwa ini dia. Gaya gesek statis itu berkisar ya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan US dikali N. Nah, ini dia. Ini rentangan nilainya. Berarti ini caranya membaca adalah gaya gesek statis itu memiliki nilai antara lebih dari 0 dan kurang dari mu S kali N. Ya, kurang dari sama dengan. Nah, di mana dalam hal ini artinya bahwa gaya gesek statis maksimumnya berapa? Ya, Fs maksimum itu adalah gaya gesek statis maksimum, nilai paling besarnya itu adalah sama dengan mu S dikali N. Nah, pada keadaan ini benda sudah akan mulai bergerak. Tepat akan bergerak. Ya, jadi pada saat ini benda tepat akan bergerak. Artinya, sudahkah dia bergerak? Belum. Tepat akan. Ya. Jadi dalam hal ini, benda itu dia dalam keadaan tepat akan bergerak. Ya, tentunya ya, kalau tepat akan bergerak ya belum. Nah, jadi seperti itu dia. Ya. Oke. Nah, apa itu Fs gitu kan? Ya, Fs adalah gaya gesek statis. Kalau berisi maksnya ini berarti maksimumnya. Satuannya apa? Newton. Ya. Mu S apa?
S adalah koefisiennya. Koefisien gesekan statis. Nah, ini dia tanpa satuan. Dengan N, itu dia adalah merupakan gaya normal. Ya. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, ini dia adalah merupakan gaya gesek statis. Ya. Nah, contoh itu misalkan ya, kalau kita lihat. Oke. Nah, misalkan contoh ya. Sebuah balok 2 kg itu berada di atas lantai kasar dengan koefisien gesek statis 0,3. Tentukan gaya gesek statis maksimumnya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, dia berada di atas bidang atau lantai kasar. Oke, berarti kalau sederhana kayak gini dia keadaannya. Ya, ini dia. Oke, ini ada. Nah, ini ya, ini bendanya. Kemudian ini berada di lantai yang kasar dengan koefisien tertentu gitu kan. Tentunya ini akan ada yang namanya gaya berat. Ini dia adalah W. Ya. Yang mana nilai W itu adalah sama dengan M kali G. Itu ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa W sama dengan M kali G. Nah, karena tidak ada gaya luar yang bekerja, berarti di sini udah itu kan ada gaya normal. Nah, itu dia. Ada gaya normal. Nah, secara umum kalau di sini diberikan bahwa ada massa itu dia ada massanya adalah 2 kg dengan μs, koefisien gesek statis adalah 0,3 G, meskipun ya nggak disebutkan, kita pakai 10 meter per sekon. Dah. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan sekarang adalah tentukan gaya normalnya. Oke, di sini kan ya ditanya. Yang ditanyakan nih, ini adalah Fs max sama dengan berapa? Nah, untuk menentukan Fs max, berarti ini yang kita pakai, bahwa Fs max sama dengan μs dikali N. Nah, oleh karena itu ya, kita harus mendapatkan gaya normalnya. Ya, sambil mengingat materi sebelumnya untuk gaya normal. Ya, gimana caranya untuk gaya normal? Kita cari dulu ya. Itu ya, konsepnya adalah sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy yang ada di sini adalah sumbu vertikal Y atas bawah, yaitu yang ke atas adalah N, kemudian W-nya ke bawah. Karena ke bawah berarti dia minus W sama dengan 0. Jadi dalam kasus ini bahwa N sama dengan W. Ya. Kalau dia ke atas, plus, ke bawah min. Kemudian kita pindahkan jadi min W pindah jadi plus. Ya. Nah, jadi kita dapatkan N sama dengan mg sama dengan 10. M-nya adalah 3. Maaf, 2 kg ya. Jadi dia 2 dikali 10. Jadi kita dapatkan gaya normalnya adalah 20 Newton. Oke, itu gaya normalnya. Nah, selanjutnya berapa gaya geseknya? Gaya gesek statis maksimum. Fs max sama dengan μs dikali N. μs-nya adalah 0,3 dikali 20. 0,3 kali 20, 6 Newton. Oke, ini dia gaya gesek statis maksimumnya. Nah, jadi itu dia rentangan nilai gaya geseknya sebenarnya berapa? Rentang nilai gaya gesek statisnya itu adalah antara lebih dari 0 sampai maksimum 6. Hal ini indikasinya atau menunjukkan, nah misal, ya, jika misalkan benda ini ditarik tapi belum bergerak gitu ya,
Misalkan benda ini ditarik tapi belum bergerak, ada F gitu, F luar ya. Nah, ini dia ada F gitu kan, ada F. Ya, misal, nah sekarang jika F-nya kurang dari Fs max, maka gaya gesek sama dengan F. Jadi Fs-nya itu adalah sama dengan F. Ya, ini dia. Maksudnya gimana? Nah, ya, andai kata. Jadi misal F gaya tariknya itu, ya, gaya tariknya adalah 4 Newton. Maka di sini akan muncul yang namanya gaya gesek sebesar, ya, maka Fs-nya adalah sama dengan, ya, F, yaitu 4 Newton. Nah, ini dia. Ya. Tapi misalkan bagaimana jika F-nya 2 Newton, maka Fs juga sama dengan F. Itu sama dengan 2 Newton. Jadi ini menunjukkan bahwa nilai dari gaya gesek statis itu bergantung dari gaya tariknya ini. Gaya nariknya ini, F-nya ini. Ya. Namun F-nya ini terbatas. Yang mana maksimal dia adalah sama dengan Fs max. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih dari Fs max berarti benda itu sudah bergerak. Dia tidak lagi dalam keadaan diam. Ya. Jadi gaya yang diberikan itu antara 0 sampai 6 Newton, dia akan masih dalam keadaan diam. Bagaimana jika gaya tariknya ini 6 Newton? Jika gaya tariknya ini 6 Newton, maka gaya geseknya adalah gaya gesek statis maksimum sebesar 6 Newton. Jadi gaya geseknya berkisar kayak itu. Namun jika kurang, maka ya berapapun gayanya itulah menjadi gaya gesek. Namun belum maksimal. Karena dia nilainya maksimal ketika berada di angka 6 Newton untuk kasus soal ini. Ya, tapi kalau lebih dia sudah bergerak. Kalau dia bergerak dan keadaan lantainya masih kasar, bukan gaya gesek statis lagi. Yaitu akan menjadi gaya gesek kinetis. Oke. Nah, sekarang ya kita lanjut gaya gesek kinetis, itu yang nomor B. Disimbolkan dengan Fk. Nah, ini dia adalah gaya gesek yang terjadi pada benda dalam keadaan bergerak. Gaya gesek pada benda yang bergerak. Ya. Pada gesek pada benda dalam keadaan bergerak. Nah, ini nilainya sudah pasti. Kalau tadi di gaya gesek statis itu dia memiliki rentang nilai antara 0 sampai maksimum sebesar Fs max, yaitu μs kali n. Tapi kalau ini nilainya udah pasti satu aja dia memiliki nilai. Ya, dapat dirumuskan bahwa Fk adalah μk dikali n. Kalau tadi kan Fk max yang kayak gini, sedangkan Fk-nya rentang nilai. Nah, sekarang Fk gitu saja, dia nilainya dah seperti ini. Ya, ini dia. Dengan keterangan bahwa Fk adalah gaya gesek kinetis dalam satuan Newton. Nah, μk adalah koefisien gesek kinetis. Nah, μk adalah koefisien gesek kinetis tanpa satuan. Sedangkan n adalah masih tetap di gaya normal. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Dah, hanya ini aja satu rumusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh.
Ya. Contoh, sebuah balok bermasa 5 kg ditarik di atas bidang datar kasar dengan gaya 50 Newton. Ya, jika koefisien gesek kinetis antara balok dan lantai adalah 0,2, tentukan yang A gaya gesek kinetis dan B percepatan gerak benda. Nah, di sini dia bendanya itu di atas bidang datar kasar ditarik dengan gaya 50 Newton sejajar dengan lintasan itu ya. Nah, di sini ya, kalau kita lukiskan dulu, nah ini soalnya. Sekarang kita lukiskan. Lukisannya ini nggak ada dia. Dalam soal nggak disebutkan, kita sendiri yang harus bisa memahami dari kalimat soalnya itu. Ya. Jadi kayak ini. Nah, kemudian di sini ada balok. Nah, kemudian balok ini ditarik dengan gaya F. Yaitu sama dengan 50 Newton. Nah, itu dia. Itu gaya F-nya. Oke. Sekarang, itu dia akan ada yang namanya gaya berat. Ya, gaya berat dari sini. Di tengah-tengah bekerjanya, arahnya ke bawah. Ini adalah W. Yaitu sama dengan M kali G. Nah, kemudian selain ada gaya berat, tentunya juga akan ada yang namanya gaya normal. Nah, di sini dia, ini gaya normal. Kemudian, karena ditarik ke kanan, maka akan muncul gaya gesek. Arah gaya gesek itu ya, mungkin tadi lupa saya menjelaskan bahwa gaya gesek itu dia arahnya selalu melawan arah gaya tariknya. Jadi, kalau ditarik ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Kalau ditarik ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Selalu dia berlawanan. Ya, oke. Di sini dia arahnya ke kiri karena gaya tariknya ke kanan. Baik itu gaya gesek statis maupun kinetis ya arahnya selalu berlawanan. Nah, ini dia adalah gaya gesek kinetis. Ya, oke. Jadi seperti ini dia. Ya. Nah, dengan yang diketahui ada M adalah 5 kg dengan F 50 Newton dan mu K adalah 0,2. Oke, G nggak disebutkan, kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu dia komponen yang diketahui. Yang ditanyakan yang ini ya, yang A dan ini yang nomor B. Saya nggak tuliskan di sini agar cukup pengerjaannya. Nah, mula-mula tentukan gaya normal. Ya, gaya normalnya. Gaya normal. Ya, dengan menggunakan analisis yang tadi, yaitu konsepnya sama, masih sigma FY sama dengan 0, itu dia adalah sigma FY. Itu kita lihat gaya yang bekerja arah vertikalnya, atas bawahnya. Yaitu yang ke atas positif N, kemudian yang ke bawah ada W. Itu MG, kan sama dengan W, sama dengan 0. Jadi N sama dengan MG, sama dengan M-nya berapa? 5 kali 10. Jadi kita dapatkan N sama dengan 50 Newton. Oke, udah kita dapatkan gaya normalnya. Ya, maka gaya gesek kinetisnya berapa? Nah, di sini ya. Kayak yang nomor A, kita dapatkan gaya gesek kinetis. Ya, FK sama dengan mu K dikali N. Oke, ini udah langsung sama dengan, tidak ada maksnya. Karena itu nilainya udah baku, sekian. Dengan mu K-nya berapa? Mu K kita dapat di sini 0,2. 0,2 dikali 50. Maka hasilnya adalah hasilnya 10 Newton. Oke, itu yang nomor A. Selanjutnya kita cari yang nomor B. Ya, yang nomor B percepatan. Percepatan gerak benda. Nah, untuk mencari percepatan kita gunakan konsep dari hukum 2 Newton. Yaitu sigma F sama dengan ma. Sigma F yang mana? Sigma F yang searah dengan gaya, yaitu sigma Fx. Ya.
sigma fx sama dengan M dikali A. Sigma fx-nya, siapa saja yang bekerja pada sumbu X? Ada F dan ada FK. F-nya ke kanan, FK-nya ke kiri. Berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Yaitu adalah F min FK sama dengan M kali A. F-nya berapa? F-nya ada datanya 50 Newton. 50 dikurang gaya gesek kinetisnya berapa? Dapat 10 Newton. Sama dengan masanya 5 dikali A. Oke, nanti saya lanjutkan di sini. Jadi ini 40 sama dengan 5A. Maka A sama dengan 40 per 5. Jadi kita dapatkan sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi seperti itu dia. Nah, itu dia tentang gaya gesek kinetis. Ya. Jadi, gaya gesek kinetis itu pasti terjadi pada benda yang dalam keadaan bergerak. Jika geraknya itu menghasilkan percepatan, nah dapat kita hitung seperti ini dengan menggunakan hukum 2 Newton sigma fx ya sama dengan M dikali A. Besar gaya gesek kinetisnya itu dia nilainya sudah pasti sebesar mu k dikali n. Namun sebelum itu pastikan kita telah mendapatkan nilai gaya normalnya. Oke, itu contoh soalnya. Nah, sekarang kita lihat gabungan, contoh soal gabungan. Nah, selanjutnya ini kita ketemu kasus lain ya. Nah, di sini sekarang kita diberikan contoh soal yang beda. Nah, ini kita lihat. Sebuah balok dengan massa 10 kg berada pada suatu bidang datar yang kasar dengan koefisien gesek statis dan kinetis berturut-turut 0,4 dan 0,2. Tentukan gaya gesek apa yang dialami balok tersebut jika balok ditarik dengan gaya F sebesar A 20 Newton, B 40 Newton, dan C 50 Newton. Nah, pertanyaannya apakah balok bergerak? Kalau bergerak berapa percepatannya? Sama dengan yang contoh kedua tadi ya. Nah, jadi ini kita lihat dulu ya model gambarnya seperti apa. Nah, jadi kayak gini ya, saya lukiskan di sini. Oke, ntar. Oke, saya pakai hitam aja. Ini ya masih sama bidang datar. Nah, ini. Oke. Nah, dia ditarik dengan gaya F horizontal tentunya. Oke, ini kita. Nah, ini dia F. F-nya nanti 20, 40, 50 kita coba cek. Nah, sekarang kita analisis gaya secara umumnya saja. Selanjutnya akan ada yang namanya gaya berat. Ya, ini gaya berat arahnya ke bawah, sama dengan yang tadi. Ini adalah W. Masih tetap rumusnya M kali G. Kemudian ada gaya normal arahnya ke atas, gitu kan? Ya. Ini gaya normal arahnya ke atas. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ini bisa gaya gesek kinetis atau statis. Tergantung nanti berapa besarnya gaya. Saya tulis F. F kecil saja. Karena ini ada kemungkinan gaya gesek kinetis, ada juga gaya gesek statis. Ya, tentunya dalam hal ini ya kalau kita lihat ada massa. Ya, massanya adalah 10 kg. Kemudian ada mu S-nya adalah 0,4 dan ada mu K adalah 0,2. G ya tetap nggak disebutkan, kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan F-nya bervariasi. Ini dia adalah F ya. Jadi bisa 20, bisa 40, bisa 50. Tergantung nanti soalnya. Nah, kalau ketemu model kayak gini, kita ditanyakan yang mana dia bendanya bergerak. Gitu kan? Pada gaya berapa bendanya bergerak. Maka tahap atau langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mula-mula tentukan gaya normalnya. Ya, mula-mula sama ya, tentukan gaya normal. Yaitu gunakan bahwa sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy-nya itu ada dua, masih sama dengan yang tadi, yaitu ada N min W sama dengan 0 atau N sama dengan W. Saya lanjutkan di sini.
N sama dengan M kali G. Jadi M-nya berapa? M-nya adalah 10, G-nya 10. Jadi kita dapatkan 10 kali 10 adalah 100 Newton. Itu gaya normal. Selanjutnya kita hitung. Ya. Jadi tahap kedua kita hitung. Itu berapa gaya gesek statis maksimumnya. Ya, gaya gesek statis max. Gimana rumusnya? Yaitu dia adalah Fs max sama dengan mu s dikali n. Mu s-nya berapa? 0,4 dikali 100. Ya, jadi kita dapatkan bahwa Fs max sama dengan 0,4 kali 100, 40 Newton. Itu dia gaya gesek statis maksimum. Nah, sekarang tahap ketiga itu kita bandingkan. Oke. Yang nomor A. Saat F sama dengan 20 Newton. Ya. Nah, untuk kasus ya, karena F kurang dari Fs max, maka benda dalam keadaan diam, sehingga kita akan dapatkan bahwa Fs sama dengan F sama dengan berapa? 20 Newton. Jadi benda diam yang ada adalah gaya gesek statis. Jadi ini adalah masih gayanya gaya gesek statis. Jadi ketika dia ditarik dengan gaya 20 Newton, benda belum bergerak. Dan muncul gaya gesek statis sebesar 20 Newton. Meskipun kita sudah hitung bahwa gaya gesek statis maksimumnya 40 Newton. Namun karena gaya tariknya kurang dari itu, ya tetap gaya gesek statis sebesar 20 Newton. Itu yang nomor A. Nah, untuk kasus yang nomor B, kita lihat. Ya, oke, yang nomor B. Itu saat F sama dengan berapa itu ya? Yang nomor B 40 Newton. 40 Newton. Nah, di sini kan tepat sama ya. Ya, karena F sama dengan Fs max. Nah, oke, karena dia sama, ini masih dia dalam keadaan diam. Maka benda dalam keadaan diam. Ya, sehingga oke, Fs sama dengan Fs max. Ya, yaitu Fs max-nya kan sama dengan 40. 40 Newton. Nah, oke. Berarti ini masih dalam keadaan dia berupa gaya gesek statis. Oke. Jika sedikit aja lebih dari 40 Newton itu, maka benda sudah bergerak. Kalau bergerak itu muncul gaya gesek kinetis. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Yang nomor C. Saat F sama dengan, nah ini 50 Newton. Nah, oke, karena F lebih besar pada Fs max, maka benda bergerak. Kalau bergerak, maka muncul gaya gesek kinetis. Ya, muncul gaya gesek kinetis. Nah, berapa nilainya? Oke, kita hitung. Fk sama dengan mu k dikali n. Mu k-nya berapa? 0,2 kali n-nya
100. 0,2 kali 100 20 Newton. Itulah gaya gesek kinetis. Nah, karena muncul gaya gesek kinetis 20 Newton dan 20 Newton ini ya, karena dia bergerak, pasti akan ada percepatan. Ya, oke. Berapa percepatannya? Bisa kita hitung percepatannya. Nah, ini percepatannya. Kita gunakan hukum 2 Newton. Bahwa sigma Fx, saya ulang. Ya, sigma Fx sama dengan M kali A. M dikali A. Sigma Fx-nya siapa? F dikurang Fk sama dengan M dikali A. F-nya berapa? F gaya tarik yang nomor C itu dia 50. Dengan gaya kinetisnya, gaya gesek kinetisnya adalah 20. Sama dengan masanya 10 dikali A. Jadi ini 30 sama dengan 10. Oke, ini kurang bagus, sorry. Dengan 10A. Oke, saya lanjutkan sedikit di sini bahwa A sama dengan ya 30 per 10. Jadi A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi bentuknya. Nah, jadi ketika gaya tariknya itu melebihi gaya gesek statis maksimum, yang mana gaya gesek statis maksimumnya kita dapat 40, sedangkan gaya tarik yang nomor C itu 50. Maka benda itu dalam keadaan bergerak. Nah, karena resultan gayanya tidak sama dengan 0, itu akan muncul yang namanya percepatan. Ya, percepatan, benda bergerak, selain percepatan ada gaya gesek kinetis. Besar gaya gesek kinetis adalah mu k kali n. Kita dapat 20 Newton. Dan muncullah percepatan dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton. Seperti contoh yang nomor 2 tadi. Sigma Fx sama dengan ma. Gaya pada sumbu X-nya itu adalah F, gaya tarik, dan gaya gesek. Gaya geseknya di sini adalah gaya gesek kinetis. Itu adalah sama dengan MA. 50 kurang 20, 10 sama dengan 10A. Begitu seterusnya. Sehingga kita dapat percepatannya adalah 3 meter per sekon. Nah, kalau pertanyaannya apakah balok bergerak, gitu kan? Terkait pertanyaan ini, ya, baloknya bergerak ketika gaya yang digunakan melebihi gaya gesek statis maksimum. Jadi ketika yang nomor A dan nomor B itu belum bergerak. Nah, untuk yang nomor C karena melebihi 50 sudah bergerak. Bahkan 41 Newton atau 40,5 Newton pun sudah bergerak. Atau 40,1 Newton pun sudah bergerak. Ketika dia sudah bergerak, gaya geseknya bukan gaya gesek statis lagi. Jadi yang dipakai adalah gaya gesek kinetis. Nah, oke. Sekian dulu untuk materi gaya gesek dari saya. Nanti silakan kalian kerjakan contoh soal yang akan saya post di Classroom. Oke, selamat belajar.